Pada tahun 2025, Indonesia mengambil langkah yang sangat berani dan bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh impor beras selama 1 tahun penuh. Keputusan ini bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga simbol tekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok rakyatnya. Langkah ini menjadi sorotan nasional dan internasional, karena Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Semua ini terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai prioritas utama pemerintahannya. Dalam berbagai pidato, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus mampu berdikari dan tidak lagi bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan strategis seperti beras. Kebijakan berani ini menandai perubahan besar dari ketergantungan puluhan tahun pada beras asing. Selama bertahun-tahun, Indonesia mengimpor jutaan ton beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kini, dengan keputusan ini, pemerintah ingin membuka era baru kedaulatan pangan, di mana produksi dalam negeri menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Kepercayaan pemerintah untuk mengambil langkah ini berasal dari investasi strategis bertahun-tahun di bidang pertanian. Pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk modernisasi alat pertanian, pelatihan petani, dan penguatan infrastruktur irigasi. Selain itu, ada fokus baru pada pemberdayaan petani lokal, agar mereka mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Bahkan ketika muncul proposal untuk mengimpor beras demi kebutuhan industri pada tahun 2026, pemerintah tetap tegas menolaknya. Penolakan ini menunjukkan komitmen kuat terhadap kemandirian pangan dan keberpihakan pada petani lokal, meski ada tekanan dari berbagai pihak yang meragukan kemampuan produksi dalam negeri. Ini lebih dari sekadar keputusan ekonomi. Ini adalah janji untuk memprioritaskan kesejahteraan petani Indonesia dan mengamankan masa depan pangan bangsa. Dengan memberdayakan petani, pemerintah berharap generasi muda juga tertarik untuk kembali ke sektor pertanian, sehingga keberlanjutan produksi pangan tetap terjaga. Dunia pun menyaksikan dengan penuh perhatian saat Indonesia mengambil kendali atas nasib pangannya sendiri. Keberanian ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang ingin memperkuat kedaulatan pangan dan membangun masa depan yang lebih mandiri. Penghentian impor didukung oleh angka-angka yang mengesankan. Produksi beras Indonesia pada tahun 2025 melonjak hingga hampir 34,7 juta ton, sebuah pencapaian luar biasa yang menandai titik balik dalam sejarah pertanian nasional. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dari kerja keras jutaan petani di seluruh Nusantara yang telah berjuang meningkatkan hasil panen mereka. Kenaikan produksi ini lebih dari 13% dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah lonjakan signifikan yang menunjukkan efektivitas berbagai program pemerintah dan inovasi di sektor pertanian. Dengan konsumsi nasional sekitar 31,2 juta ton, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mencatatkan surplus lebih dari 3,5 juta ton. Surplus ini menjadi bukti nyata bahwa negeri ini telah melampaui tantangan lama terkait ketergantungan pada impor. Surplus ini adalah pengubah permainan, menyediakan penyangga untuk cadangan nasional, dan membuktikan bahwa Indonesia kini mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan pokok. Pemerintah dapat menambah cadangan strategis, memastikan ketersediaan beras di masa-masa sulit, dan menstabilkan harga di pasar. Semua pencapaian ini merupakan hasil dari investasi bertahun-tahun dalam pembangunan irigasi, pengembangan benih unggul, serta pelatihan dan dukungan berkelanjutan kepada para petani. Kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dan petani telah menciptakan ekosistem pertanian yang lebih tangguh dan produktif. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, narasi nasional bergeser dari kekhawatiran akan kelangkaan menjadi optimisme atas kelimpahan. Pasar-pasar tradisional kini dipenuhi beras lokal, dan petani merasakan hasil jerih payah mereka. Surplus ini menjadi fondasi ketahanan pangan Indonesia, memungkinkan negara membangun cadangan strategis yang kuat dan menjaga stabilitas pasar. Dengan kualitas beras yang terus meningkat, Indonesia juga membuka peluang ekspor ke negara lain. Ladang-ladang Indonesia kini tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri nasional, membuktikan bahwa kemandirian pangan bukan lagi sekadar impian,
melainkan kenyataan yang diraih bersama. Pada awal tahun 2026, Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dengan stok beras nasional yang mencapai rekor luar biasa, yaitu 12,5 juta ton. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan simbol keberhasilan dari upaya bersama petani, pemerintah, dan seluruh rantai pasok pangan yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Stok beras yang melimpah ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara mandiri, bahkan di tengah tantangan global yang tidak menentu. Dari total tersebut, cadangan pemerintah sendiri mencapai 5,12 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah nasional. Cadangan ini disimpan dengan sistem pengelolaan modern dan pengawasan ketat, memastikan kualitas dan keamanan beras tetap terjaga, hingga siap didistribusikan ke seluruh pelosok negeri. Jumlah ini melampaui rekor sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 1944, menandai lompatan besar dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia. Dengan pencapaian ini, Indonesia kini memiliki penyangga yang sangat kuat terhadap potensi krisis pangan, baik akibat bencana alam, perubahan iklim, maupun gejolak pasar internasional. Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa cadangan beras yang besar ini menjadi alasan utama untuk memperpanjang kebijakan penghentian impor beras. Dengan stok yang memadai, Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri, sehingga kebijakan pangan nasional menjadi lebih mandiri dan berdaulat. Dengan stok sebesar itu, Indonesia mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik dan memastikan beras tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan beras yang melimpah juga memberikan rasa aman bagi keluarga-keluarga di seluruh negeri, terutama di masa-masa sulit. Pergeseran psikologis pun sangat mendalam. Dari kecemasan akan kebutuhan impor, kini tumbuh rasa percaya diri dan optimisme terhadap ketahanan pangan nasional. Petani merasa dihargai, masyarakat merasa tenang, dan bangsa Indonesia semakin yakin akan kemampuannya sendiri. Dengan pencapaian ini, Indonesia muncul sebagai produsen beras yang stabil dan tangguh, bahkan mulai dilirik sebagai calon pengekspor di kawasan. Peran Indonesia dalam diskusi pangan global pun semakin diperhitungkan, menandai babak baru dalam sejarah pertanian nasional. Keluarnya Indonesia dari pasar beras global menimbulkan gelombang kejut pada harga internasional. Sebagai salah satu importir terbesar di dunia, ketidakhadirannya menyebabkan harga beras global anjlok, turun dari $60 menjadi $3,40 per ton. Eksportir berebut pembeli, dan indeks harga beras FAO mencapai titik terendah dalam 4 tahun. USDA menyoroti pengurangan dramatis impor Indonesia sebesar 3,8 juta ton, menyebutnya sebagai peristiwa yang mengubah pasar. Kemandirian Indonesia tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, itu membuat beras lebih terjangkau di seluruh dunia. Kebijakan negara ini menjadi kekuatan penstabil di pasar global. Perjalanan Indonesia menuju kedaulatan pangan memiliki dampak global. Kebijakan penghentian impor secara langsung meningkatkan kehidupan petani. Terlindung dari impor murah, harga beras tetap kuat, meningkatkan pendapatan pedesaan. Nilai tukar petani NTP melonjak di atas 120, mencapai titik tertinggi dalam 7 tahun, sementara indeks harga beras terus meningkat. Pendapatan kolektif petani naik sekitar 60 triliun rupiah, sekitar 3,6 miliar, mendorong ekonomi lokal. Kebijakan ini lebih dari sekadar ketahanan pangan. Ini adalah investasi dalam kemakmuran pedesaan. Ladang-ladang Indonesia kini menghasilkan beras dan peluang. Transformasi Indonesia menuai pujian global. FAO menganugerahi negara ini untuk ketahanan pangan dan dampak positifnya terhadap harga beras global. Laporan Rice Outlook USDA menyoroti pengurangan impor Indonesia sebagai yang paling signifikan di dunia. Penghargaan ini memvalidasi strategi Indonesia dan menginspirasi negara-negara lain. Dunia kini melihat Indonesia sebagai model ketahanan dan keberhasilan pertanian. Pengakuan internasional memicu kebanggaan nasional dan memperkuat status baru negara ini. Keberhasilan dengan beras mendorong Indonesia untuk memperluas kebijakan penghentian impornya. Pada awal 2026, pemerintah menghentikan impor jagung pakan dan gula konsumsi, bertujuan untuk swasembada komoditas-komoditas penting ini. Langkah ini melindungi peternak dan petani tebu dari pasar global yang bergejolak.
Produksi domestik diprioritaskan, merevitalisasi industri pedesaan, dan mengurangi ketergantungan. Cetakan biru beras menjadi model untuk reformasi pertanian yang lebih luas. Indonesia sedang membangun sistem pangan yang mandiri secara menyeluruh. Kemandirian Indonesia memperkuat tidak hanya ketahanannya sendiri, tetapi juga stabilitas pangan global. Dengan 280 juta orang yang diberi makan secara domestik, negara ini menjadi kurang rentan terhadap guncangan global. Modelnya menunjukkan kepada negara-negara berkembang bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai melalui investasi strategis dan cadangan yang kuat. Menghilangkan permintaan Indonesia dari pasar dunia, menstabilkan harga untuk importir yang lebih kecil. Pergeseran ini juga mengurangi dampak lingkungan dari transportasi makanan jarak jauh. Perjalanan Indonesia menawarkan paradigma baru, sistem domestik yang kuat terlebih dahulu, perdagangan global kedua. Keberhasilan bangsa ini membuat sistem pangan dunia lebih aman. Pencapaian Indonesia adalah tonggak sejarah, bukan garis akhir. Mempertahankan kemandirian akan membutuhkan inovasi, investasi, dan dukungan berkelanjutan untuk petani. Modernisasi melalui teknologi, pendidikan, dan pengelolaan stok pangan yang efisien adalah kunci. Tantangannya adalah mengubah momentum ini menjadi kedaulatan pangan yang langgeng dan mungkin kepemimpinan ekspor regional. Transformasi Indonesia adalah bukti kemauan politik dan ketahanan petani. Panennya melimpah, tetapi pekerjaan menanam untuk hari esok terus berlanjut.